Saya Galang Radit Perdana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep switch dan juga router. Jadi konsep switch itu berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam satu blok jaringan yang sama. Maksudnya bagaimana? Di sini saya memiliki 3 PC dan juga satu switch. Satu switch ini berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat. Dan juga ketiga PC ini saya pasang IP dengan blok subnet yaitu 1.1/24. Dalam artian mereka sesama network ataupun sesama jaringan. Nah, apabila mereka dalam satu blok jaringan yang sama, maka dari PC 2 dapat berkomunikasi dengan PC 3 dan juga PC 4 dengan perantara switch. Tetapi apabila kita menambahkan komputer satu lagi, misalnya dengan network 10.10.10/28, walaupun PC ini terhubung dengan switch, tapi apabila PC 2 akan melakukan komunikasi ke PC 6, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena si PC 6 sendiri sudah berbeda blok subnet, atau gampangnya sudah berbeda gedung ataupun sudah berbeda lantai. Nah, agar kita bisa berkomunikasi dengan blok subnet yang berbeda, kita membutuhkan yang namanya router. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, router ini dihubungkan dengan switch. Kemudian di atas router terdapat PC dengan blok subnet yang berbeda tadi. Nah, apabila PC 2 akan melakukan ping ke PC 6 dengan blok subnet yang berbeda, hal tersebut bisa saja terjadi successful ataupun berhasil, karena datanya akan dikirim melalui kabel ini, kemudian menuju switch, kemudian switch akan menuju router, dan router baru akan mengirimkan datanya ke PC 6. Nah, router sendiri itu seperti jembatan yang menghubungkan antar jalan ataupun antar gedung, antar kota begitu. Jadi router ini berfungsi agar blok subnet yang satu bisa berkomunikasi dengan blok subnet yang lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan praktek switch yang pertama, yaitu saya akan menggunakan 2 buah PC. Kemudian saya akan menambahkan switch. Lalu saya akan hubungkan menggunakan kabel. Nah, setelah itu saya akan mengkonfigurasi IP address pada setiap komputer. Caranya yaitu klik pada komputernya, kalian pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Di sini contohnya saya akan memasukkan IP address yaitu 192.168.1.1 dengan prefiks 24, yaitu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian pada PC ke-8 juga saya akan memasukkan IP configuration-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini merupakan satu blok jaringan yang sama ya. Kemudian kita akan coba melakukan ping dari PC 7 ke PC 8. Ping 192.168.1.2. Nah, dapat dilihat sendiri hasilnya adalah TTL. Apabila kita ganti IP-nya menjadi 1.3 dan kita akan mencoba ping lagi pada alamat IP 1.2, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah request timeout ataupun RTO. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena tidak ada alamat IP yang sesuai dengan yang kita tuju. Tetapi apabila kita mengembalikannya kembali menjadi 1.2 dan kita melakukan ping lagi, hasilnya adalah TTL ataupun berhasil karena ada alamat IP yang sesuai. Nah, ping juga dapat dilakukan dengan cara mengklik gambar surat di atas ini, lalu kalian pilih PC-nya dan pilih PC satunya, dan hasilnya adalah successful. Nah, kemudian untuk praktek switch yang kedua, kita akan membuat topologi baru lagi menggunakan 3 PC. Dan juga satu switch. Kita akan hubungkan antar perangkat
Nah, setelah itu di sini kita akan menggunakan alamat IP yang sama ataupun satu blok jaringan. Kita contohnya menggunakan alamat IP 10.10.10.33 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian kita buka PC 10, kita tambahkan IP-nya 10.10.10.34 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian pada PC 11 juga kita tambahkan IP configuration 10.10.10.35 dengan subnet mask 255.224. Kemudian kita akan coba melakukan ping dari PC 9 menuju PC 10. Hasilnya successful. Dari PC 9 menuju PC 11, hasilnya successful. Dari PC 10 ke PC 11, hasilnya juga successful. Kemudian untuk praktek yang terakhir, yaitu kita akan melakukan praktek router ataupun routing. Seperti yang kita tahu bahwa router berfungsi untuk menghubungkan blok subnet yang satu dengan blok subnet yang lain ataupun blok subnet yang berbeda. Kita akan menambahkan router pada bagian network device. Kemudian saya akan memilih router yang paling kanan. Teman-teman bisa bebas menggunakan router yang mana. Kemudian kita hubungkan dari switch menuju router dan dari router menuju switch. Nah, ini kita tidak mengetahui dia terhubung dari port mana dan port mana. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa pergi ke menu option, preference, pada bagian interface, kalian centang di always show port labels. Lalu kalian exit. Nah, maka port labelnya akan terlihat ini terhubung di FA03, FA00, FA01. Nah, FA ini disebut dengan interface. Nah, untuk melakukan routing, kalian bisa buka routernya. Untuk mengkonfigurasi IP address-nya, kalian bisa pergi ke menu config ataupun menu CLI. Tapi untuk menu config sendiri biasanya lebih ramah terhadap pengguna baru ya, yang belum belajar mendalam mengenai routing di CLI. Nah, caranya yaitu kalian centang terlebih dahulu port statusnya agar menyala karena ini masih merah. Kalian centang terlebih dahulu. Nah, kabelnya sudah menjadi hijau artinya sudah menyala. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama di FA01. Nah, sudah menyala. Kemudian pada FA0/0 yaitu pada sebelah sini, ini bertujuan untuk memperkenalkan atau menghubungkan blok subnet di ruangan sebelah sini, dan untuk 01 berguna untuk menghubungkan si blok subnet sebelah sini. Untuk 00 kita akan mengisi IP address-nya yang sama dengan blok subnet sebelah sini, yaitu 192.168.1.10 misalkan. Kemudian untuk subnet mask-nya kita samakan menjadi /24. Kemudian untuk 0/1 kita isikan 10.10.10.38 misalkan. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.224. Nah, kemudian si IP address yang ada di router ini kita sebut sebagai IP gateway. IP gateway ini nanti kita isikan di gateway komputer masing-masing sesuai dengan blok subnetnya. Kita akan buka pada PC 7. Lalu kita pergi ke IP configuration. Nah, untuk default gateway-nya kita ganti sesuai dengan IP address yang sudah kita tambahkan ke router tadi, yaitu 192.168.1.10. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC 8. 192.168.1.10. Nah, kemudian kita lakukan pada PC 9. Kita pindah ke FA0/1 karena kabel itu yang menghubungkan dari blok subnet sebelah sini menuju blok subnet sebelah yang seberang. Kita ganti default gateway-nya sesuai dengan apa yang tadi kita isikan di FA0/1, yaitu 10.10.10.38. Nah, lakukan hal yang sama juga dengan PC-PC lainnya.
Apabila sudah selesai, kita akan coba tes terlebih dahulu apakah blok subnet yang sama masih terhubung atau tidak. Nah, dapat dilihat sendiri semua blok subnet masih terhubung. Nah, kita akan coba melakukan ping dari blok subnet 192 menuju blok subnet 10.10 dari PC 8 menuju ke PC 9. Untuk awal-awal memang hasilnya adalah valid. Lalu kita akan coba ping lagi. Nah, hasilnya adalah successful. Kita akan coba dari PC 7 ke PC 10. Awal-awal valid. Lalu kita coba ping lagi. Hasilnya sukses. Bagaimana kalau PC 8 ke PC 11? Awal-awal valid. Kita coba ping lagi. Hasilnya adalah successful. Dari PC 9 ke PC 7. Nah, hasilnya sudah successful. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih.